Yo, halo guys, sebelum gua lanjutin ke pembahasannya, gua nggak bosen-bosen ngingetin ke kalian dulu, yuk dukung dulu channel ini dengan pencet tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini, agar kalian tidak ketinggalan update dari channel ini. Dan juga like dan share ke kawan-kawan kalian, biar di channel ini semakin dikenal banyak orang. Pastinya dukungan dari kalian sangat gua butuhin, untuk ngebuat gua terus semangat dan terus update ke depannya. Oke, kalau gitu, kita langsung lanjut aja ke pembahasannya. Yo, halo guys, kali ini gue bakal ngebahas light novel seri Genshoki volume kelima chapter kedua. Di chapter ini bakal diceritain bahwa Ryo dan Aisha akan menuju ke wilayah Astral untuk mengumpulkan banyak informasi tentang para pahlawan. Dan di sini juga Ryo akhirnya tahu bahwa Celia akan menikah. Untuk kalian yang belum nonton chapter sebelumnya, silakan ditonton terlebih dahulu. Sebulan telah berlalu sejak Ryo dan juga yang lainnya berada di desa roh. Dan hari-hari mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Bahkan kedekatan mereka pun semakin erat satu sama lain. Lalu hari ini, Ryo pun langsung mengajak semua orang untuk berkumpul, karena ada sesuatu hal yang ingin dia sampaikan. Dan Ryo bilang kepada mereka bahwa dia akan memutuskan untuk segera pergi ke wilayah Astral. Dan dia akan menitipkan Miharu, Aki dan juga Masato di desa para roh. Dan Ryo juga berjanji kepada mereka bahwa dia akan mencari informasi tentang Takahashi dan juga Satsuki yang masih belum diketahui. Miharu yang mendengar itu, dia pun lalu bilang kepada Ryo bahwa Ryo harus berhati-hati dan jangan memaksakan diri. Tetapi Aisha langsung bilang kepada Miharu bahwa semua itu akan baik-baik saja, karena dia akan bersama dengan Ryo. Miharu yang mendengar itu, dia pun menjadi sangat lega. Dan Ryo juga lalu memberitahu mereka semua bahwa ada seseorang guru yang harus dia temui. Dan guru ini adalah guru yang dulunya telah banyak membantu dirinya di masa lalu. Lalu Aki bertanya kepada Ryo, apakah gurunya itu adalah seorang wanita? Dan Ryo pun langsung menjawab bahwa gurunya itu adalah seorang wanita. Dan dia adalah putri dari bangsawan. Dan kemungkinan dia sudah menikah dengan bangsawan lain. Dan saat Ryo memikirkan hal ini, dia pun menjadi sedikit kecewa. Dan akhirnya mereka pun bisa mengerti. Keesokan harinya, hari ini Ryo dan Aisha akan segera berangkat menuju ke wilayah Astral. Dan mereka pun mulai berpamitan kepada semua orang yang ada di desa roh. Bahkan Dryas juga datang untuk mengantarkan mereka. Lalu Dryas bilang kepada Aisha bahwa Aisha harus selalu membantu Ryo. Dan Aisha pun lalu menjawab bahwa dia akan selalu mendukung Ryo. Dan Aisha juga berterima kasih kepada Dryas karena selama ini dia sudah mengajarinya banyak hal tentang dunia roh. Dan Dryas juga bilang kepada Aisha bahwa dia telah mengajari Aisha tentang cara menggunakan kekuatannya dan dasar-dasar cara menjadi roh. Dan Dryas juga bilang kepada Aisha bahwa Aisha itu adalah seorang roh yang sangat berbakat. Lalu Dryas langsung memberikan peringatan kepada Ryo. Dryas bilang kepada Ryo bahwa Aisha itu adalah roh tingkat tinggi yang memiliki kekuatan yang sangat kuat. Dan dia juga memiliki aura yang sangat kuat. Dan Aisha dengan mudah dapat diketahui oleh roh lain. Dan akan sangat sulit bagi Aisha untuk menekan auranya. Tetapi selama Aisha dalam bentuk rohnya dan berada di dalam diri Ryo, maka Aisha tidak akan diketahui. Ryo yang mendengar itu, dia pun akhirnya mengerti. Dan dia bilang kepada Dryas bahwa dia akan selalu mengingat hal itu. Lalu setelah itu,
Miharu pun memberikan sebuah bekal kepada Ryo untuk makan siang. Dan Miharu memberikannya sambil malu-malu. Dan Ryo pun langsung menerimanya dan berterima kasih kepada Miharu. Miharu yang mendengar itu, dia pun langsung tersipu malu. Lalu setelah itu, Ryo dan juga Aisha langsung pergi ke wilayah astral. 2 minggu telah berlalu, dan akhirnya Ryo dan juga Aisha akhirnya sampai di wilayah astral. Dan mereka saat ini ada di kerajaan Beltrum. Lalu Ryo pun akhirnya memutuskan untuk beristirahat terlebih dahulu dan menyusun rencana untuk esok hari. Dan Ryo bilang kepada Aisha bahwa besok hari mereka akan mencari informasi tentang para pahlawan yang sudah dipanggil ke dunia ini. Dan di malam harinya, maka mereka akan pergi menuju ke sekolah para bangsawan untuk bertemu dengan guru Celia. Aisha yang mendengar itu, dia pun akhirnya mengerti. Dan Ryo juga bilang kepada Aisha bahwa kemungkinan Celia pasti tahu tentang para pahlawan. Dan setelah itu, mereka pun langsung pergi untuk tidur dan akan melanjutkan rencananya esok hari. Keesokan harinya, Ryo dan juga Aisha telah bersiap untuk pergi menuju ke ibu kota kerajaan Beltrum untuk mengumpulkan banyak informasi. Dan setelah mereka sampai di ibu kota, Ryo pun lalu memutuskan untuk mampir di sebuah tempat makan. Karena Ryo ingin mengumpulkan informasi dari tempat penjualan itu. Dan setelah itu, Ryo pun lalu bertanya kepada pelayan, kenapa jalan di ibu kota terlihat sangat ramai. Lalu pelayan itu memberitahu Ryo bahwa besok akan ada bangsawan yang akan menikah dan akan diadakan parade yang sangat besar. Dan yang dia ingat bahwa bangsawan yang menikah itu adalah bangsawan dari keluarga Arbor. Lalu setelah itu, Ryo dan juga Aisha mulai makan siang bersama-sama sambil mengumpulkan banyak informasi dari pelayan itu. Dan pelayan itu bernama Sophie. Lalu Ryo bertanya kepada Sophie, apakah dia tahu tentang para pahlawan yang baru-baru ini telah dipanggil ke dunia ini. Dan Sophie pun lalu bilang kepada Ryo bahwa di kerajaan ini pernah terjadi sebuah fenomena, munculnya 6 pilar cahaya. Dan kerajaan telah memberitahu semua orang bahwa ada pahlawan yang telah muncul. Ryo yang mendengar itu, dia pun langsung bertanya kepada Sophie, apakah Sophie tahu tentang nama dari pahlawan itu. Tapi sayangnya, Sophie tidak tahu namanya. Setelah mereka selesai makan siang, Ryo dan Aisha pun terus menjelajahi seluruh ibu kota untuk mencari informasi. Dan setelah mereka sudah cukup mendapatkan informasi, hari pun akhirnya mulai sore. Dan Ryo pun akhirnya memutuskan untuk segera pergi menuju ke sekolah para bangsawan untuk bertemu dengan guru Celia. Tapi untungnya Ryo dapat menuju ke sekolah bangsawan tanpa ada masalah sedikit pun. Dan tujuan Ryo saat ini adalah ruangan lab yang Celia selalu gunakan. Dan ruangan itu berada di bawah tanah. Tetapi saat Ryo sampai di sana dan mengetuk pintunya, ternyata tidak ada respon apapun. Lalu Aisha langsung berubah bentuk menjadi roh dan masuk ke dalam ruangan untuk melihat apakah di dalam ruangan ada orang atau tidak. Dan tidak lama, Aisha pun lalu keluar dan dia memberitahu Ryo bahwa di dalam ruangan tidak ada siapa-siapa. Dan menurut Aisha, ruangan itu sudah kosong beberapa hari ini karena banyak debu yang tidak dibersihkan. Setelah itu, Ryo pun akhirnya memutuskan untuk mencari informasi tentang hal ini. Lalu setelah itu, Aisha pun memberitahu Ryo bahwa ada seorang peneliti lainnya yang berada di ruangan sebelah. Dan Aisha bilang kepada Ryo bahwa dia akan menggunakan sihir ilusi miliknya untuk membuat orang itu untuk menjawab apapun yang akan ditanyakan oleh Ryo
Dan bisa dibilang sihir ini adalah sihir hipnotis. Dan tidak lama, Aisyah pun akhirnya berhasil melakukan hipnotis kepada profesor itu. Lalu Rio bertanya kepada orang itu, di manakah Celia berada? Dan orang itu pun memberitahu Rio bahwa Celia saat ini sedang berada di dalam kastil. Rio yang mendengar itu, dia pun lalu bertanya lagi, kenapa Celia bisa ada di dalam kastil? Lalu orang itu memberitahu Rio bahwa bangsawan dari keluarga Arbor sudah mendapatkan kembali kekuasaan mereka. Dan untuk memperkuat pengaruh keluarganya, maka putra dari bangsawan Arbor, yaitu Charles, akan menikahi putri bangsawan dari keluarga Claire, yaitu Celia Claire. Dan itu adalah pernikahan politik. Dan acara pernikahannya akan dilakukan besok hari. Rio yang mendengar itu, dia pun menjadi sangat terguncang. Tetapi Rio memutuskan untuk tetap tenang. Lalu setelah itu, Rio juga memutuskan untuk mencari informasi tentang para pahlawan yang telah terpanggil di kerajaan Beltrum. Dan Rio bertanya kepada orang itu, siapakah nama pahlawan yang telah dipanggil di kerajaan Beltrum? Dan orang itu pun memberitahu Rio bahwa nama pahlawan dari kerajaan Beltrum adalah Rui Shigekura. Rio yang mendengar itu, dia pun akhirnya tahu bahwa pahlawan yang ada di kerajaan Beltrum, yaitu Rui Shigekura, dia bukanlah orang yang dicari oleh Miharu dan juga yang lain. Lalu setelah itu, Rio pun akhirnya memutuskan untuk menemui Celia di dalam kastil dengan cara menyusup ke sana. Dan Aisyah juga berjanji kepada Rio bahwa dia akan membantu Rio untuk bisa bertemu dengan Celia. Dan setelah mereka sampai di depan kastil, Aisyah pun lalu berubah menjadi wujud roh miliknya dan mulai mencari keberadaan dari Celia. Dan tidak lama, Aisyah pun akhirnya menemukan Celia. Lalu dia memberitahu Rio bahwa dia sudah menemukan lokasi dari Celia. Dan Aisyah pun memberitahu Rio bahwa Celia saat ini sedang berada di sebuah bangunan yang sangat besar. Dan bangunan itu berada di gerbang depan. Dan Aisyah juga memberitahu Rio bahwa ada banyak penjaga yang ada di bangunan itu. Tetapi Aisyah lalu bilang kepada Rio bahwa dia akan membimbing Rio agar Rio bisa melewati para penjaga dengan sangat aman. Lalu setelah Rio berhasil memasuki bangunan itu, Aisyah pun lalu memberitahu Rio bahwa kamar Celia dikelilingi oleh danau kecil. Dan tidak lama, akhirnya sampailah Rio di kamar Celia. Dan Aisyah memberitahu Rio bahwa Celia saat ini ada di dalam ruangan itu yang ada di hadapan mereka. Lalu Aisyah bilang kepada Rio bahwa dia akan berjaga di depan pintu agar semua tetap aman. Dan Aisyah pun langsung menyuruh Rio untuk segera menemui Celia sebelum semuanya terlambat. Lalu Rio pun dengan cepat langsung menuju ke tempat Celia berada. Di sisi lainnya, saat ini Celia sedang berada di dalam kamarnya. Dan dia saat ini sedang merasakan sangat kecewa karena dia harus menikah dengan Pangeran Charles. Dan saat ini semua kehidupannya ada di tangan Charles. Lalu Celia pun akhirnya berharap bahwa sebelum dia menikah dengan Charles, dia ingin bertemu dengan Rio sekali lagi. Dan dia pun akhirnya menyadari bahwa dulu dia sangat menyukai Rio. Tetapi saat itu dia belum menyadari perasaannya kepada Rio. Dan saat Rio pergi, dia pun akhirnya sangat menyesal. Dan setelah Celia memikirkan hal itu, dia pun terlihat ingin menangis. Tetapi tiba-tiba, dia pun lalu merasakan kehadiran seseorang. Dan Celia melihat bahwa ada seorang laki-laki yang memiliki rambut berwarna abu-abu. Dan dia menggunakan mantel berwarna hitam.
Lalu laki-laki itu bilang kepada Celia bahwa dia adalah Rio. Lalu Rio langsung membatalkan semua sihirnya yang telah dia gunakan untuk menyamarkan identitasnya. Dan dalam sekejap, penampilannya pun kembali seperti semula. Celia yang melihat Rio, dia pun langsung memeluk Rio karena dia sangat merindukannya. Lalu Rio langsung bilang kepada Celia bahwa Celia itu tetap cantik seperti dulu. Dan hal ini membuat Celia langsung memerah. Dan Celia juga bilang kepada Rio bahwa Rio juga sudah tumbuh lebih dewasa dan lebih terlihat tampan dari sebelumnya. Lalu setelah itu, Rio pun langsung bertanya kepada Celia, apakah benar Celia akan menikah dengan Charles? Celia yang mendengar itu, dia pun tidak bisa menjawabnya. Lalu Rio langsung bertanya kepada Celia, apakah pernikahan ini adalah pernikahan yang benar-benar diinginkan oleh Celia? Lalu Celia pun menjawab bahwa pernikahan ini adalah pernikahan politik dan bukan keinginannya. Tetapi dia juga tidak punya pilihan selain setuju. Tetapi Rio lalu bertanya kepada Celia, apakah Celia bisa menerima Charles sebagai suaminya? Lalu Celia pun menjawab, jika sebenarnya Charles bukanlah suami yang baik untuknya. Tetapi dia sadar jika dia adalah seorang putri bangsawan. Dan dia tahu bahwa dia harus menerima pernikahan politik ini, karena hal ini biasa terjadi di kalangan para bangsawan. Lalu Celia juga bilang kepada Rio, apakah Rio akan membawanya jika dia tidak mau menikah dengan Charles? Rio yang mendengar itu, dia pun menjadi sangat terkejut. Lalu Rio dengan tegas bilang kepada Celia, jika Celia menginginkan hal itu, maka dia akan membawa Celia. Tetapi Celia lalu bilang kepada Rio bahwa dia hanya bercanda. Dan dia bertanya hal itu karena dia hanya ingin mendengar jawaban Rio. Dan dia saat ini merasa sangat senang karena ternyata Rio peduli kepada dirinya. Dan itu membuatnya sangat bahagia. Tetapi di sini, Celia sebenarnya sangat berharap bisa bersama dengan Rio. Tetapi dia tahu bahwa dia tidak bisa menyeret Rio ke dalam masalahnya. Dan Celia dengan terpaksa harus menahan perasaannya meskipun dia sangat sakit. Lalu Celia langsung menyuruh Rio untuk segera pergi dari tempatnya. Dan Celia beralasan bahwa dia akan sangat sibuk untuk mempersiapkan acara pernikahannya untuk besok. Dan akan banyak pelayan yang akan segera datang ke dalam kamarnya. Dan jika para pelayan melihat Rio, hal itu akan sangat berbahaya dan pertunangan akan dibatalkan. Rio yang mendengar itu, dia pun hanya bisa terdiam. Tetapi Celia langsung mendorong Rio untuk segera keluar dari ruangannya. Dan setelah Rio pergi, Celia pun akhirnya mulai menangis. Karena dia akan kehilangan seseorang yang sangat berarti untuknya. Dan ini akan menjadi perpisahannya. Di sisi lainnya, setelah Rio meninggalkan kamar Celia, dia pun langsung menemui Aisyah yang saat ini sedang berada di luar kastil. Lalu Aisyah bertanya kepada Rio, apakah Rio tidak bisa menerima kenyataan jika Celia akan menikah? Tetapi Rio lalu menjawab bahwa dia bukannya tidak menerimanya, tetapi dia masih belum mengerti apa yang sedang dirasakan oleh Celia. Lalu Rio memberitahu Aisyah bahwa besok hari dia akan pergi menonton acara pernikahannya, karena dia ingin mengetahui detailnya kenapa Celia bisa menikah dengan Charles. Aisyah yang mendengar itu, dia pun berjanji kepada Rio bahwa dia pasti akan membantu Rio. Oke guys, pembahasan kita di chapter kali ini selesai sampai di sini dulu, dan kita bakal lanjut lagi di chapter selanjutnya. See you next time, bye bye.